percepatan penanganan COVID-19 Sampang untuk bisa menyampaikan secara langsung. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Sampang, Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan Ketua DPRD Kabupaten Sampang. Saya hormati Pak Sekda, seluruh OPD. Saya banggakan seluruh teman-teman media cetak maupun media elektronik yang hadirin yang hadir. Pertama, perlu kami sampaikan sebagai Ketua Tim Gugus COVID-19 Kabupaten Sampang, kami menyampaikan bahwa Sampang kemarin selama 4 bulan ini masih bertahan di zona hijau tentunya. Tapi memang hasil swab yang kemarin kita terima, ya, sekitar jam 4 sore, dari 3 hasil swab, ya, dari 3 pasien, ya, yang kita minta swab di provinsi, semuanya 3-nya ada hasilnya. Pertama adalah inisial A, berusia 27 tahun, Kelurahan Rong Tengah, ya. Ini yang positif. Ada yang kedua, Nyonya S, usia 42 tahun, Desa Sejati Kamplong, dengan hasil negatif. Ada bayi usia 8 bulan, asal Karangpenang, dengan hasil negatif. Tentunya kami sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga medis, Forkopimda, ya, OPD, BPD, ya, yang siang malam bagaimana kita melakukan antisipasi sebaran daripada virus ini. Pemerintah daerah atau tim gugus tugas tidak akan menutupi, ya, tidak akan menutupi ketika memang ada pasien, ya, warga kami yang terpapar. Ini bukan aib, ya. Ini bukan aib. Jangan seperti yang isu-isu kayak kemarin, ya. Isu yang kayak kemarin seakan-akan tim gugus tugas atau Sampang ini seakan-akan segera menjadi zona merah. Ya. Jadi saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat, bagaimana kita bekerja sama atau bisa bekerja sama dalam hal penanganan sebaran COVID di Kabupaten Sampang ini, ya. Karena tidak serta-merta tim gugus ini bekerja sendiri, ya, tanpa dukungan daripada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Sebaran COVID ini tidak serta-merta virus ini datang ke Sampang. Pasti ada yang bawa, atau pasti ada yang jemput. Warga Sampang menjemput ke Surabaya, atau dari luar masuk ke Sampang. Nah, yang inisial A ini ada yang nganterin ke Sampang, ada yang nganterin, ya. Mereka mengadakan nikahan, ada saudaranya datang dari Pontianak, nginap, ya, berapa hari. Ada yang dari Surabaya. Artinya banyak saudara-saudaranya yang datang ke acara pernikahan itu. Sementara hasil deteksi kami, yang datang ini sudah sakit.
yang datang untuk menghadiri acara pernikahan itu ada yang sakit. Ya. Setelah pernikahan ada keluhan dari saudara A ini, sakit tenggorokan dan lain-lain. Nanti medis yang akan bicara. Kita bicara kronologinya saja. Ya, datang ke rumah sakit, dirapid, reaktif. Hasil rapid kita tidak bisa menyatakan bahwa ini sudah positif, reaktif, ya. Baru kita tindak lanjuti, kita minta swab ke provinsi. Hasilnya baru kemarin, ya. Tentunya kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Sampang, jangan panik, tetap waspada, jaga kesehatan. Insya Allah tim gugus tugas kami dengan Forkopimda juga akan melakukan langkah-langkah konkret, ya, bagaimana kita untuk mengantisipasi sebaran COVID yang ada di Kabupaten Sampang ini. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kabupaten Sampang. Kalau kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati terkait dengan pasien A ini, gitu ya, asal Ruang Tengah, mulai dari awal, kemudian tanggal 24 April itu periksa ke rumah sakit, kemudian masuk, kemudian tanggal 30 itu di swab, ya, itu urutannya ada. Bapak Ibu sekalian. Kemudian kemarin, ya 2 hari yang lalu kita pulangkan. Karena memang kalau kita lihat keadaan umumnya itu sudah membaik Bapak Ibu sekalian. Sementara kita tidak bisa memastikan kapan hasil swab itu keluar. Ya, memang di dalam standar dan protokol kami, ya, untuk mengeluarkan pasien dari isolasi itu menunggu hasil swab. Tapi kita tidak juga mengabaikan kondisi umum si pasien, ya, karena kondisi umumnya sudah membaik. Dan ini tidak hanya di Kabupaten Sampang Bapak Ibu, tapi juga terjadi di banyak kabupaten seperti itu, ya, di banyak kabupaten seperti itu. Hanya pada saat dia pulang kita sudah konseling kepada mereka, kita buat surat pernyataan, ya, surat pernyataan. Ketika hasil swabnya keluar positif, keluarga atau pasien mau untuk dibawa lagi ke ruang isolasi, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ketika dia sudah rapid test positif dan kemudian dia keluar, ya, kita sudah langsung melakukan tracing Bapak Ibu sekalian. Jadi kontak-kontak dengan saudara A ini, ya, itu sudah kita lakukan. Dan hampir 25 sampai 30 kontak kita dapat. Kita notifikasi, kemudian kita lakukan rapid, ya, kemudian beberapa upaya-upaya yang lain seperti penyemprotan dan sebagainya sudah kita lakukan. Ya, sudah kita lakukan. Lah, upaya berikutnya dalam beberapa hari ini kita nunggu persetujuan juga terkait dengan isolasi wilayah, ya, minimal misalnya isolasi kampung, ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Fatur tadi, pasiennya sudah keliling gitu, ya, keliling, ya. Ini juga kita coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, menjadi perhatian kita, menjadi pertimbangan kita. Apakah nanti kita juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, tidak hanya kepada kontak, ya, kemudian kita intervensi kontak, tapi juga barangkali ada sosialisasi untuk sementara, mohon maaf, isolasi wilayah, tapi wilayah terbatas, Bapak. Ya, wilayah terbatas.